sekolah ini saja barangkali, jangankan yang IKM mandiri, yang PSP juga masih banyak yang belum menguasai betul, memahami betul tentang penerapan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Namun tidak ada salahnya coba kita saya ajak dulu untuk kembali ke belakang menengok kurikulum. Ibu dan Bapak, ketika kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka, kita pahami dulu panduan kurikulum. Ya, Ibu dan Bapak harus memahami dulu panduannya. Seperti apa sih kurikulum Merdeka? Dan itu Ibu dan Bapak harus pelajari di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 262. Itu harus dikuasai dulu di sana. Dan yang harus Ibu kuasai betul adalah strukturnya. Nah, yang saya tayangkan di sini, Ibu dan Bapak, ini adalah struktur. Struktur kurikulum yang diterbitkan oleh kementerian itu ada 4. 1 untuk kelas 1, 1 untuk kelas 2, 1 untuk kelas 3, 4, dan 5, dan 1 untuk kelas 6. Jadi ketika Ibu akan mengajar, akan melaksanakan P5, pahami dulu struktur ini. Ketika ini dipahami, saya yakin kedepannya Ibu tidak akan kesulitan menerapkannya. Yang pertama, contoh untuk kelas 1. Sama, intinya sama dengan kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Di kurikulum Merdeka, ini ada mata pelajaran. Dan mata pelajaran ini sama dengan kurikulum 13, ada mata pelajaran. Ya. Mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini ada namanya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk yang mayoritas beragama Islam di sekolahnya. Karena di sini ada semua agama diakomodir oleh pemerintah. Ada pendidikan agama Kristen, Protestan, dan Budi Pekerti. Ada pendidikan agama Kristen, Katolik, dan Budi Pekerti. Ada pendidikan agama Konghucu dan Budi Pekerti, dan seterusnya. Ya, kita kebetulan mayoritasnya beragama Islam, jadi mata pelajaran yang dipelajarkan, yang diajarkan ke siswa adalah pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, seni budaya, bahasa Inggris, dan muatan lokal. Itu untuk di kelas 1 dan kelas 2. Ya. Nah, mata pelajaran ini disebut dengan istilahnya intrakurikuler. Jadi di kurikulum Merdeka mungkin sama dengan kurikulum yang terdahulu juga ada istilah intrakurikuler. Jadi mata pelajaran yang diajarkan. Ya. Kemudian kalau di kurikulum sebelumnya jumlah jam pelajaran itu per semester. Ya, kalau di kurikulum Merdeka itu pemerintah hanya mematok 1 tahun. Nah, jadi contoh pendidikan agama Islam Budi Pekerti untuk kelas 1 tahunnya adalah 108 jam pelajaran. Ya. Kemudian selain intrakurikuler ada istilah proyek penguatan pelajar Pancasila. Istilah lainnya adalah kurikuler. Jadi di kurikulum Merdeka itu, di struktur itu ada istilah intrakurikuler, ada kurikuler. Ya, di luar yang diajarkan dalam jam pelajaran, di luar jam pelajaran ada istilah ekstrakurikuler. Jadi intrakurikuler mata pelajaran, kemudian kokurikulernya P5, dan ekstrakurikulernya sesuai dengan pilihan siswa. Di sini ada pendidikan pramuka, terus ekstrakurikuler kesenian. Ya, nah itu mengapa harus ada ekstrakurikuler? Karena barangkali siswa tidak terakomodir di mata pelajaran. Contoh, di seni budaya menurut peraturan itu sekolah memilih salah satu
sub mata pelajaran seni dan budaya. Itu wajibnya satu. Contoh, Pak, di Banjar mah badai seni musik saja di pelajaran tadi jadwal, maka akan tertera jadwal seni musik ya. Tapi cuman di ini sudah ada kebijakan lain di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk seni budaya kita mengambil untuk intrakurikulernya dua, yaitu seni musik dan seni rupa. Jadi ketika ada ulangan atau sumatif tengah semester yang SKS kemarin itu ada seni budayanya, di dalamnya materinya ada seni musik dan seni rupa ya. Nah, karena siswa punya karakter, punya bakat, punya minat yang berbeda-beda, ketika ada anak yang bakat ke seni teater atau hobinya seni teater ataupun seni tari, sekolah harus memfasilitasi ya. Jadi ulah pilih kasih hari seni musik sareng seni rupa diajarkan, bisa saja anak ada yang tidak senang dengan seni musik dan seni rupa, akhirnya tidak itu asas keadilan tidak dilaksanakan. Maka untuk jalan keluarnya yang tidak diajarkan itu di ekstrakurikulerkan. Ya, jadi itu untuk seni dan budaya. Kemudian tadi kembali bahwa pemerintah itu mematok jam pelajaran selama 1 tahun. Agama 108 JP, pendidikan Pancasila 144 JP, bahasa Indonesia 216 JP dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini di bahasa Inggris itu ada bintang 3. Bintang 3 itu artinya pilihan. Ya. Jadi ketika sekolah mau melaksanakan intrakurikuler bahasa Inggris, itu sebenarnya pilihan sekolah mau tidak melaksanakan. Ya, tapi kita lagi-lagi digiring atau diarahkan oleh kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten bahwa untuk Majalengka bahasa Inggris harus diajarkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 kurikulum merdeka. Ya, jadi ini walaupun pilihan ini sudah dipilih oleh Dinas Pendidikan, jadi ini harus diajarkan bahasa Inggris. Kemudian mulok, kebetulan muloknya di kita adalah menggunakan mulok wajib, yaitu mulok bahasa Sunda. Nah, sekarang perhatikan di sebelahnya di sebelahnya 108 itu ada angka 3 yang dikurung. Itu artinya apa? Artinya pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu berjumlah 3 jam pelajaran per minggu. Jadi untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan itu 3 JP per minggu. Nah, jadi anu dilepaskan karena jadwal PAI 3 kelas 1, kelas 2 PAI 3. Nanti di hari apakan itu nanti terserah ibu dan bapak nanti ketika membuat jadwal. Mengapa ini 3? Dari mana angka 3? 108 JP dalam 1 tahun dibagi asumsi 1 tahun itu dianggap 36 minggu efektif. Jadi 108 dibagi 36 jatuhnya 3 JP. Pendidikan Pancasila setahun 144 JP dibagi 36 jatuhnya 4 JP per minggu. Bahasa Indonesia 216 dibagi 36 jatuhnya 6 JP per minggu dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sekarang coba hitung kalau guru kelas agama dan PJOK-nya dipegang oleh guru mapel, guru kelas punya berapa JP 1 minggu? Yang kelas 1? Yang kelas 1 saja dikurangi PAI dan PJOK. Coba kita hitung. PAI tidak dihitung, Pancasila 4, bahasa Indonesia 6, jadi 10, matematika 4, PJOK 3, PJOK enggak. Seperti tadi 14 ditambah seni budaya 3,
17. 17 ditambah bahasa Inggris 2, 19. ditambah bahasa Sunda 2, 21. 21. Jam wajib atau beban guru mengajar berdasarkan ketentuan menteri itu 24. Dari mana kurangnya? Terutama ini banyak pertanyaan ketika IKN kemarin, guru agama, Pak, anggar guru agama kena 24. Guru PJOK sama harus 24. Sedangkan di sini kan kalau PAI 3 satu kelas per minggu ada 6 kelas, 3 kali 6 18. Kurang atau lebih dari 24? Kurang. PJOK 3 kali 6 sama 18. Kurang dari 24. Dari mana? Nah, akuannya di sini. P5 itu 36 JP per tahun. Sedangkan tadi per tahunnya 36 minggu. Jadi 36 bagi 36 jatuhnya 1. Itu akuan. Awas. Hanya akuan. Jadi ketika ibu dan bapak nanti oleh Pak Udin diinput di Dapodik, itu tetap akuan guru agama mah 3 ditambah 1 berarti 4. 4 kali 6 24. PJOK sama 3 ditambah 1 4 kali 6 24. Itu hanya berlaku di ADM atau di ajuan Dapodik. Ketika pelaksanaannya bagaimana? Apakah saya ngajar agama ya 3 jam? Mungkin sajamnya siang, itu tidak bisa begitu. Karena P5 itu bukan pekerjaan guru per guru atau perorangan, harus bersama-sama namanya proyek. Nah, jadi ketika ibu dan bapak mau membangun masjid gelok, itu apa bisa dilaksanakan oleh seorang? Tidak. Aya nu tukang ngaduk, aya nu masang, aya nu ngalebrok, aya nu besi dan seterusnya. Jadi harus bersama-sama. Makanya proyek juga harus dikerjakan bersama-sama. Ketika dikerjakan bersama-sama harus satu visi, satu tujuan. Ulah dugi Kak ngabangun masjid masing-masing. Abi mah ngalebrokna iya bisa jadi kan paribut. Abi mah kiblatan kulon bae, abi mah ngidul bae. Ya, jadi harus satu visi babarengan. Nah, ketika pelaksanaan anak kumaha di P5 nanti akan kita bahas. Yang penting ibu dan bapak paham dulu, ulah dugi ka masih ayeuna aya sakola paribut Pak. Eta guru agama 3 kurang. Sedangkan kudu 24 di mana? Tadi harus perhitungannya seperti itu. 3 tambah 1 kali 6 24. Cuman di ngajarna ulah masing-masing. Guru agama ngajar intrakurikuler 3 jam, kemudian 1 jamnya kecolonosan sorangan. Tidak seperti itu, harus bersama-sama. Ya. Kemudian harus ibu bapak pahami ini tadi. Jadi ini intrakurikuler, ini P5. Nah, Bu Elisti tadi kalau nggak salah saya dengar bahwa P5 itu bagian tidak walaupun ada kaitannya dengan mata pelajaran, dari semua mata pelajaran, tapi bukan bagian dari mata pelajaran. Jadi misalnya Pak Yusuf badai ngawulang agama, P5 naon tentang adab, ya. Kemudian Ibu Elisti kelas 1 ngawulang tos. P5 kan guru kelas juga ada jatah P5 di sini. 1, ini 2, jadi 3, ini matematika 1, jadi 4, seni budaya 1, jadi 5. Ya, jadi 5 JP guru kelas, guru mata pelajaran 1 JP. Itu bagian jatah. Jadi jatah mah kena ayah, tapi ngalaksanakeunana ulah masing-masing. Guru kelas 1 sareng guru agama, sareng guru olahraga teu nyambung. Naon bari ditujuna tidak seperti itu. Jadi harus nyambung. Nah, kalau sudah Ibu pahami tentang intrakurikuler tentang proyek, Ibu sekarang sudah tadi banyak yang miskomunikasi tadi kahiji proyeknya bagian dari mata pelajaran, bukan.
Sekali lagi, P5 bukan dari bagian daripada mata pelajaran. Makanya saya tanya tadi, apa bedanya P5 dengan P3? P3 dengan P5 punya kesamaan. Apa persamaannya? Kedua-duanya berusaha untuk meningkatkan karakter profil Pancasila. Ya. Karakter yang bagaimana? Ya tadi, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu harus. Nah, ketika P3 itu boleh diintegrasikan dengan mata pelajaran. Pak Yusuf ngaulang agama. Ya. Ketika membahas tentang keimanan, maka dimensi karakternya apa yang mau dimunculkan ketika mengajar bahasan itu. Saya sih berarti keimanan ya, masukkan keimanan. Saya sih nanti ketika berjamaah berarti ada kata gotong royong. Nah, apa gotong royongnya? Sahanu adan, sahanu qomat, sahanu imam. Itu kan gotong royong. Itu P3. Jadi P3 mah nempel karena mata pelajaran. Jadi ketika ibu dan bapak mengajarkan matematika, ketika ibu bapak mengajarkan bahasa Indonesia, ketika ibu dan bapak mengajarkan seni budaya, tempelkan saling dimensi-dimensi tadi. Nah, karakter mana, takwanya mana? Ya, tidak semua dimensi harus nempel. Yang dominan saja. Ngajarkan matematika. Yang bisa diangkat dimensi apa? Karakternya. Ketika matematika, bernalar kritis, apalagi gotong royong bisa Pak, kerjasama. Ya, kerjasama, tapi bukan berarti kerjasama kerjakan soal. Ketika ulangan tidak. Ya, ketika contohnya dina peluang. Ketika mencari rata-rata, mencari yang banyak muncul, itu kan sahanu ngacelok, sahanu nyatet, itu kan kerjasama. Ya, ketika mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa naon, puisi misalnya, dimensi apa yang bisa diterapkan ketika mengajar puisi? Kreatif, wah bernalar kritis, kreatif ya. Dari daun dibuat puisi. Setiap orang kan berbeda-beda ketika menafsirkan daun. Ada daun warnanya hijau, melambai-lambai ketika ditiup angin. Bisa seorang mah. Ketika yang seorang mah daun itu bermanfaat ketika dimakan. Karena daun berwarna hijau maka banyak mengandung vitamin C. Itu kan nalarnya berbeda-beda, itu melatih. Nah, itu jadi itu ketika P3 berarti menyatu ke mata pelajaran. Nah, awas jangan tentukan P3 dengan P5 sanaos tujuanana sama. P5 mengejar 6 dimensi, P3 juga mengejar 6 dimensi. Tapi kalau P3 ketika ngajar, hari P5 mah di luar ngajar. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak. Baik, terima kasih Pak Pengawas. Ini sangat menantang buat kita ya. Tadi sudah sampaikan bahwa ending kita itu ada gelar karya, yaitu tentang P5 itu sendiri Pak. Jadi minta Pak pencerahan, takut ketika kami membuat sebuah produk anak lah, dalam artian dimunculkan itu tidak tepat sasaran gitu. Nanti rencana kami itu kan tiap kelas ada sebuah produk Pak yang dibikinkan. Nah nanti si guru tersebut mendampingi anak lah, ada mempertanggungjawabkan yang telah dihasilkan dari proyek itu sendiri. Jadi minta pencerahan Pak terkait tentang gelar karya itu yang harus dimunculkan nanti kami dalam pelaksanaannya Pak.
terutama nanti kan kita udah nyiapin nih kreativitas anak, yaitu katakanlah anak pintar menghitung bahasa Inggris, katakan gitu ya, atau anak bisa dalam literasi numerasi, yaitu bercerita lah gitu. Nah seperti apa Pak? Nanti minta pencerahan nanti ketika kami menampilkan hasil anak itu tidak salah lagi dengan adanya workshop ini, kita menjadi jelas begitu Pak. Nah Mas. Terima kasih. Itu sebenarnya masih perlu penjelasan dulu sebelum ke arah sana. Sekarang simpan dulu Pak Agus. Ibu dan Bapak saat ini sudah melaksanakan intrakurikuler, sudah Juli, Agustus, September, sekarang bulan ke-4 Oktober. Tadi sudah saya tanyakan sudah melaksanakan P5, sudah. Baik. Saya tanya dulu Ibu dan Bapak, ketika Ibu sudah membuat jadwal pelajaran? Sudah. Karena sudah melaksanakan pasti sudah membuat jadwal. Ibu dan Bapak ketika membuat jadwal pelajaran, patokannya dari mana Ibu membuat jadwal? Apa Ibu sudah nurun baik dari Google aja? Atau pakai analisis dulu ketika membuat jadwal? Kosong waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Atau bagaimana prosesnya? Boleh sih bisa bercerita ketika membuat jadwal pelajaran? Membuat jadwal pelajaran kita acuannya ke struktur dari yang Bapak tadi tampilkan. Iya. Itu baru kita petakan dari contoh yang tadi Bapak bilang 4 PKN, bahasa Indonesia 6, matematika 4, dan kita petakan seperti itu. 100, ya, berarti sudah bagus. Tahapannya tidak menyesatkan. Artinya semua guru seperti itu Pak. Iya, iya, berarti Kita satu volume Pak. saya yakin, ya, 100%. Ibu melaksanakan menjadwal P5 harian, mingguan, bulanan. Kalau saya kebetulan hari ya, mingguan. Mingguan di hari Sabtu. Ada yang harian? Sudah dikondisikan sih Pak. Sudah, ya. Berarti di hari Sabtu. Iya. Berarti hari Sabtu full P5. Iya. Berapa jam? Satu minggu. Iya, kan P5-nya di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu berapa JP? 5 JP. Dari mana 5 JP? Itu ada tuh. Dari Kenapa tidak 7? satu minggu. Iya. Satu minggu dengan harian memang berbeda ya. Iya. Kalau kalau harian berarti bisa disebar dari setiap harinya ada Iya. dari 5 itu. Kalau kita mengambil di satu minggu berarti dari dia masuk satu pulang. Iya, iya. Seperti itu ya Pak. Iya. Luar biasa. Administrasi mah seperti itu. Iya. Ibu dan Bapak, saya tadi sudah sarut. Ibu dan Bapak ketika menyusun jadwal pelajaran, patokannya ke struktur. Iya. Jadi tos pukul lah gampil ya teman. PAI berarti 3 JPT pada di hari naon. Bisa digundukeun jam 1, kedua, ketiga bisa. Abdi mah pada di bagi 2, misalnya hari pertama 2 JP, yang satunya 1 JP boleh. Yang penting jangan kurang dari 3. Kemudian jangan lebih dari 3. Sudah, tidak masalah. Sekarang menjadwal P5. Sudah sepakat Banjaran 1 menjadwal P5-nya di 1 hari kan dalam seminggu. Berapa JP dalam seminggu? Lihat kembali ke strukturku. Struktur itu coba kita hitung. Ini struktur P5. PAI 36 bagi 6 1. Pendidikan Pancasila 36 bagi 6 36 bagi 36 1. Bahasa Indonesia 72 dibagi 36 2. Jadi sudah berapa? 1 1 1 4. Tambah matematika 36 bagi 36 1. Berarti 5. PJOK 36 bagi 36 1. Jadi 6. Seni budaya 36 bagi 36 1. Jadi seminggu itu harus 7 JP kalau mau digundukeun di saminggu sehari.
Ya. Kalau mau disebar silahkan. Berarti Senin 2, Selasa 2, Rabu 2, hijina dinten Jumat misalnya. Kalau mau disebar per harian, tapi karena sudah sepakatnya per minggu 7 JP berarti 7 JP. Nah. Per minggu apa per hari? Per minggu. Per minggu. Jadi maaf jujur aja ya Pak ya. Ya. Nah, ini kembali lagi. Ngerti nana nambah orang dapat pencerahan gitu kan. Daripada bingung ya Pak ya. Ya. Jujur aja gini Pak. Dengan melihat jadwal yang mana saya juga dari awal itu jadwal itu bingungnya gini Pak. Dina jadwal teh udah kelas hiji teh pas sampai tabusan tengah 2 sampai 12 maka kenyataan kita kan aduh mani gelisah di jam 10 setengah 11 jadi budak gelisah jadi apa itu ngatur jadwalnya administrasi mahasiswa struktur gitu ya Pak kenyataan lihat situasi kondisi begitu Pak itu yang membingungkan namun kita di jadwal patokannya memang sampai setengah 12 kelas itu Pak 11.45 ya Pak. Nah, dan JP-nya pun di hari Sabtu disalurkan, gitu Pak. Tapi kenyataan di lapangan, anak pulang setengah 12 kan, aduh, mani gelisah ya Pak ya, kelas 1 mah jam 11 baik ke jam 10 guys mani, pikiran yang lain berarti gitu Pak. Jadi, secara administrasi JP itu disatuharikan, administrasi. Dan memang di lapangan sewaktu kami IKN di Libung pun sama Pak, itu banyak kendala di situ. Antara administrasi dan kenyataan, piraku cina ada budak sampai setengah 12 gitu. Kemudian budak habis kepala rubuh. Nah, kembali lagi akhirnya lihat situasi kondisi gitu. Ya, jadi Bapak gimana itu? nu jelas mah kita kan sedang berbicara ngobrolkan aturan lainnya bahwa P5 itu disatuharikan hari Sabtu. Ya. Kewajiban anak itu 7 JP nurutkan aturan. Adapun nah di aturan itu kan per JP-nya sudah ada patokan. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 per JP itu tuh di luhur aya. Ini Bu. Dan 1 JP itu identik dengan 35 menit. Jadi 1 JP idealnya mah 35 menit Pak Agus. Jadi kalau 7 kali 35 menit berapa? 35 kali 7. Berarti seberapa jam lah? Dibagi 60. Bagi 60. 4 jam, 8, 9, 10, 11. Nah, itu kurang lebih jam 11-an kurangnya. Ya, kalau mau dilaksanakan berdasarkan aturan gitu, jadi tidak harus jam 12. Nah, itu pahaminya. Jadi kita hari ini pahami bahwa P5 itu digundukan di hari Sabtu 7 JP. Nah, sekarang pelaksanaannya sudah 4 minggu, Pak. Sudah 4 bulan. Saya dengar tadi sudah ada yang saya lebih ke praktek. Ya. Melaksanakan bahasan Bu Is juga sama seperti itu. Nah, saya tanya, ketika ibu dan bapak mau menentukan P5 itu, coba pelajari makanya nanti tolong ini sudah print belum? Belum. Ya, ibu dan bapak ketika akan mengajar kurikulum merdeka yang intrakurikuler itu ada panduan. Namanya panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, saya yakin bingung-bingung seperti tadi akan terjawab dengan sendirinya ketika kita betul-betul mempelajari itu. Yang kedua, ketika ibu dan bapak akan melaksanakan P5, pelajari ini. Yang